jurusan Teknik Kimia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang pertama ikatan kovalen dan juga ikatan ion. Jangan lupa ya, like, comment, and subscribe di channel YouTube saya. Baiklah, di sini tujuan yang pertama itu kan tentang ikatan kovalen dulu ya. Ikatan kovalen. Ini yang pertama itu tujuannya yaitu pengertian ikatan kovalen. Lalu tujuan yang kedua yaitu kepolaran senyawa. Kovalen, yaitu kepolaran senyawa kovalen. Lalu tujuan yang ketiga yaitu jenis ikatan kovalen. Lalu tujuan yang keempat yaitu tata nama senyawa. Tata nama senyawa kovalen. Lalu yang terakhir, yang kelima, yaitu struktur Lewis. Inilah tujuan-tujuan dari ikatan kovalen. Tujuan dari ikatan ion yaitu tujuannya itu agar kita dapat mencari soal atau mencari jawaban tentang yang mengenai tentang ikatan ion. Baiklah, materi yang pertama itu yaitu tentang pengertian ikatan kovalen. Nih, ikatan kovalen yaitu sejenis ikatan kimia yang memiliki karakteristik berupa pasangan elektron yang saling terbagi. Di antara atom-atom yang berkaitan. Jadi di sini ikatan kovalen itu yaitu sejenis ikatan kimia yang memiliki karakteristik berupa pasangan elektron yang saling terbagi di antara atom-atom yang berkaitan. Jadi ikatan kovalen ini yaitu antara non-logam versus non-logam. Jadi di sini ini non-logam itu dia tuh menangkap elektron. Ini juga sama, menangkap elektron. Ini. Jadi di sini saya akan memberikan contohnya ya, atau example. Yang pertama itu misalnya kan H. H kan memiliki nomor massa atom itu 1. Jadi konfigurasi elektronnya kan 1. Jadi H ini ia menangkap elektron. Yaitu dikalikan 2. Selanjutnya yaitu pada unsur O atau oksigen, dia kan memiliki nomor massa atom itu 8. Jadi konfigurasinya itu 2, 6. Jadi di sini ia akan menangkap 2 elektron. Sebanyak 1 kali ya. Nah, di sini nih kan kita beri contoh kan tadi H dengan O. Jadi di sini nih kita kasih kan ini H, di sini H, di sini juga ada
Jadi di sini kan tadi H kan memiliki konfigurasinya itu kan 1. Jadi kita beri di sini 1 dan di sini 1. Sedangkan O kan tadi 6 kan tadi apanya. Jadi kita buat di sini. Tapi kita buat di sini ada 4. Jadi di sini nih di sini ia mendapatkan 2 PeI pasangan elektron, dan di sini juga mendapatkan 2 PeB 2 pasangan elektron bebas. Jadi di sini ada 2, dan di sini tuh sudah pas semuanya itu ada 8. Jadi jika kita ingin membuat pasangan elektronnya itu yang seperti ini, maka kita buat seperti ini ya. Hanya itu di sini satu garis ini memiliki 2 elektron valensi. Atau bisa juga seperti ini. Kita buat aja elektron valensinya. Akan menjadi seperti ini. Lalu kita buat rumus kimianya atau rumus molekulnya, yaitu hanya kan ada 2, O-nya 1 berarti H2O. Di sini ada unsur air. Di sini tuh ikatan kovalen ia memiliki 2 jenis, yaitu dia tuh bersifat polar dan juga non polar. Dimana ikatan kovalen ini dia bersifat polar dan juga bersifat non polar. Jadi polar ini dia memiliki kutub, yaitu dimana ada kutub positif dan juga ada kutub negatif. Sedangkan non polar ini dia itu tidak memiliki kutub. Jadi beda ya polar dengan non polar. Jadi kan yang pertama itu kan kita bahas dulu yang polar. Jadi untuk yang polar, tadi kan ia memiliki kutub kan, dan di sini ia kan memiliki kutub positif dan juga kutub negatif. Jadi ciri-ciri yang polar ini dia memiliki ciri-ciri. Jadi ciri-ciri yang pertama dia itu perbedaan keelektronegatifan. Perbedaan keelektronegatifan. Jadi di mana misalnya kan HCl nih, dia memiliki polarnya itu positif dan ini negatif. Karena kan H itu kan H+, sedangkan Cl kan Cl-. Nah, jadi selanjutnya yang kedua yaitu ia memiliki PeB atau persamaan elektron bebas. Selanjutnya yang ketiga yaitu bentuknya itu asimetris, berbentuk asimetris. Selanjutnya ciri-cirinya itu jadi ciri-ciri yang ketiga yaitu ada momen dipol. Jadi di mana dia itu tidak sama dengan 0. Jadi kan contoh dari perbedaan keelektronegatifan itu yaitu contohnya ada HBr, lalu ada Hi, lalu juga ada H2S. Nih, contohnya itu seperti H2O itu kan, jadi sini O, H, A. Seperti ini dia. Jadi lanjut yang kedua yaitu ada yang bersifat nonpolar. Dimana nonpolar ini ia memiliki ciri-ciri juga. Yang pertama itu
keelektronegatifannya sama. Keelektronegativan sama. Dan contohnya itu ada H2, Cl2, F2. Selanjutnya yang kedua yaitu ada dia tidak memiliki PEB. Dan lanjut yang ketiga itu dia bentuknya tuh simetris. Dan lanjut yang ketiga, yang terakhir itu ada momen dipol. Dimana momen dipol ini dia sama dengan 0. Jadi seperti inilah dari yang nonpolar. Selanjutnya yaitu kovalen koordinasi. Dimana arti kovalen koordinasi yaitu yang pasangan elektron berasal dari salah satu atomnya. Jadi sini yang pasangan elektron ikatan elektron berasal dari salah satu atomnya. Di sini contohnya itu kan C. C memiliki nomor atomnya itu ada 6. Kita buat di sini konfigurasi elektronnya itu ada 2 dan 4. Lalu di sini kan dia artinya itu dia menangkap 4 elektron. Nih. Lalu yang contoh kedua itu kan ada H. H kan 1. Berarti di sini elektron valensinya tentunya juga 1. Jadi di sini tuh dia menangkap elektron juga. Jadi di sini bisa kita buatkan contohnya itu saya CH4 ya. Contohnya itu CH4, di sini CH. Di sini kan hanya itu kan tadi kan 1, kalau 4 kan berarti dia kali 4 dia tuh. Nih. Sedangkan C tadi kan dia 4, memiliki 4. Berarti di sini itu sudah pas karena di sini itu kan memenuhi aturan duplet. Udah 2. Nih, lalu contoh yang kedua itu ada N7. Di sini ada 2, 5. Di mana ia menangkap kan, tentunya menangkap sisanya itu. Menangkap elektron. Lalu ada juga H kan, H tadi juga sama. Menangkap elektron juga. Di sini kita buat dulu contohnya itu misalnya itu kan NH. NH contohnya itu ada NH3. Di sini kita buat dulu N, atau bukannya kan N. H kan memiliki 1. Sedangkan N kan ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti ini. Jika kita ingin membuatkan pasangan elektronnya, maka kita buat seperti ini. N, H, dan H. Lalu di sini dia ada 2. Di sini NH 3+. Ini kan dia mengeluarkan 1 elektron. Jadi contohnya seperti itu. Contoh selanjutnya itu CO. C tadi kan nomor apanya itu ada 6. Di sini elektron valensinya itu 2, 4. Berarti dia menangkap elektron. Sedangkan baru O kan 8. Di sini 2, 6. Di sini dia juga menangkap elektron.
elektron. Jadi kita buat dulu, di sini kan dikali 1, sedangkan di sini dikali 2. Lalu kita buat dulu susunannya itu seperti apa. Jadi di sini tuh pasangan elektronnya itu seperti ini, sedangkan yang cara panjangnya itu ada C, seperti ini contohnya. Ini semuanya itu pas ada 8. Jadi selanjutnya yaitu ada jenis dan pembentukan dari ikatan kovalen, yaitu jenis dan pembentukan. Jadi jenis-jenis dari ikatan kovalen itu yang pertama itu ikatan kovalen tunggal. Ikatan kovalen tunggal. Dimana misalnya kan contohnya itu H, dia kan memiliki 1 nomor masanya dan memiliki konfigurasi elektronnya juga 1. Jadi kan di sini tuh bentuknya itu seperti ini kan, nih, baru H. Dia memiliki konfigurasi elektronnya 1 dan bentuk gambar lewesnya itu seperti ini H, lalu ada dot di sampingnya. Lalu jika kita gabungkan, maka dia akan menjadi seperti ini. Dia kan seperti ini dia jadinya tuh, nih. Jadi ini dia. Ini kan 2 nih, berarti dia itu udah ketentuan oktet dan duplet itu dia sudah memenuhi. Jadi di sini kan ada titik S1. Jadi jika kita ingin membuatnya rangkap tunggal, kita buat seperti ini. Jadi rangkapnya ini tuh dia dapat seperti 2 dari dot. Jadi seperti rangkap 1 itu seperti ini. Itu dia sudah memenuhi aturan duplet. Itu 2 elektron. Selanjutnya ya contohnya yang kedua itu ada Cl2. Ada Cl2. Di sini kan Cl 17 kan nomor massa atomnya. Jadi kita buat dulu konfigurasi atomnya itu 2, 8 dan juga 7. Lanjut di sini juga 2, 8 dan 7. Jadi di sini jika kita gambarkan dulu gambar struktur Lewisnya itu kan di sini dia memiliki 7 kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu di sini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi di sini kita buat dulu struktur Lewisnya. Cl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi di sini tuh dia sudah memenuhi aturan oktet karena dia sudah mengambil 1 dari Cl yang di sampingnya dan Cl yang ini juga mengambil elektron 1 dari yang kirinya. Jadi di sini sudah pas, yaitu memenuhi aturan oktet. Jadi jika kita buat rangkapnya itu maka gambarnya akan seperti ini. Karena ini kan sudah memenuhi nih. Jadi Cl rangkap Cl. Jadi ini disebut juga dengan kovalen tunggal. Jadi selanjutnya jenis yang kedua itu yaitu kan ikatan kovalen rangkap 2. Dimana yang rangkap 2 ini contohnya itu kan O2. Jadi O kan memiliki nomor massa atom itu 8. Jadi kita buat sini O, ini O2. Lalu di sini O8, yaitu 26. O lagi 8, 26. Jadi di sini ini yang memiliki 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di sini jika kita menggabungkannya, maka dia akan seperti ini. O kan 2, kita buat dulu. Lalu kita kasih dotnya 2, 3, 4, 5, 6.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kan di sini ini tuh dia harus menyumbangkan 2. Nih, kan 7 jadinya. Jadi jika kita tambahkan satunya lagi elektron di sebelahnya itu, maka dia sudah pas menjadi 8. Lalu di sini juga lalu jika kita ingin membuatnya itu sudah benar, maka kita buat lagi seperti ini ya. O-nya kan ada 2. Jadi kita buat dotnya itu kan ada 6. Jadi di sini kita tambahkan lagi, kita pindahkan yang dotnya ini menjadi sebelah ini. Jadi kan dia menyumbangkan 2 elektron. Lalu di sini kan ada tuh, berarti dia di sini ada 2 rangkap kan. Satu rangkap itu dia tuh mencontohkan 2 dot kan dalam satu rangkap. Jadi jika kita membuatnya, maka O rangkap 2 seperti ini. Maka ini disebut sebagai rangkap 2. Karena di sini itu ada 2, ada 4 elektron. Jadi di sini disebut juga sebagai 2 rangkap. Jadi seperti ini untuk rangkap yang 2. Selanjutnya yang ketiga, yaitu ada ikatan kovalen rangkap 3. Jadi contoh dari ikatan kovalen rangkap 3 itu contohnya itu N. N-nya kan memiliki nomor massa atom itu 7. Itu 2 dan 5. Di sini juga ada N, berarti kan N2. 7, 2 dan 5. Jadi di sini contohnya itu example-nya itu N2. Jadi kita buat dulu kan struktur Lewis-nya itu N 1, 2, 3, 4, 5. Di sini juga 5. Nih. Lalu kita buat dulu seperti ini. Ini kan jadi ada 2. Lalu di sini 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1. Kan di sini pas tuh 5. Jadi jika kita ingin memudahkannya itu, membuat itu, kita pindahkan ini dulu ke sebelah sini. Jadi kan di sini ada 2, 3. Jadi kan pas nih ada 5 tuh 2, 3, 4, 5. Itu 2, 3, 4, 5. Karena di sini terakhir dari elektrovalensinya itu ada bernilai 5. Jadi jika kita ingin membuatnya itu, maka di sini kan ada tuh. Nih. Jadi kan di sini ada 3 pasang. Jadi ini yang disebut sebagai rangkap 3. Jadi hasilnya itu N rangkap 3. Seperti ini. Yaitu dia itu oktet ya. Atau BE oktet. Yaitu tata nama senyawa kovalen. Tata nama senyawa kovalen. Jadi di sini tuh kan kovalen itu kan dia non logam dengan non logam. Non logam dengan non logam. Jadi di sini tuh ia memiliki susunan tata senyawanya itu yang pertama itu jumlah dari non logam ditambah dengan non logam 1. Lalu jumlah non logam 2 ditambah lagi dengan non logam 2. Baru kita tambahkan dengan ada angkanya itu berakhiran id. D ya. Enggak, maksudnya sorry, da ya, ada. Nih. Contoh
contohnya itu kita akan memberi senyawa dengan example-nya itu, contohnya itu SO3. Di sini saya akan juga memberikan tata nama senyawa itu kan ada mulai dari 1 dulu ya. Sini. Baiklah, di sini saya akan memberikan nama-nama senyawa atau susunan dari nomor 1. Itu disebut dengan 1 itu mono, 2 itu di, 3 itu tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, lalu 8 ada okta, 9 okta, 9 itu ada nena, 10 ada deka. Mono, ditri, tetra, penta, heksa, hepta, okta, nena, deka. Jadi contohnya itu kan misalnya SO3. Jadi di sini kan S itu kan sulfur atau bisa juga disebut dengan belerang atau kita buat aja belerang. Kan 3 tuh tri, berarti tri. Lalu O kan oksigen, jadi kita buat kan ada 2-nya, berarti oksida. Berarti namanya itu belerang trioksida. Lalu yang kedua itu kita buat sebagai CO. Yaitu di sini ada, kita buat di sini kan C itu kan karbon. Nih, karbon. O itu kan 1 kan. Jadi itu berarti dia itu 1 itu kan mono, berarti di sini mono. Monoksida. Selanjutnya itu ada P2O5. P itu kan fosfor kan. Berarti kan di sini ada 2, berarti 2 itu di, berarti di fosfor. 5 itu kan penta, berarti di fosfor penta. O kan oksigen, berarti oksida, karena berakhiran dengan da. Berarti seperti inilah tata senyawa dari kovalen, yaitu ada belerang trioksida, karbon monoksida, dan difosfor pentaoksida. Ini yaitu cara menggambar struktur Lewis. Itu cara menggambar struktur Lewis. Jadi di sini yang pertama itu kita buat dulu susunan atom, yaitu pertama buat susunan atom. Lalu kita tentukan atom pusatnya atau pastikan atom pusat. Lalu yang langkah yang kedua yaitu kita hitung jumlah elektron valensi. Hitung jumlah elektron valensi. Baru yang ketiganya kita buat satu ikatan. Buat satu ikatan. Kita buat dulu satu ikatan antara atom pusat dan tetangga. Antara atom pusat dan dengan tetangga. Lalu yang keempat itu kita buat juga elektron atom tetangganya. Buat elektron tetangga. Lalu langkah yang kelima yaitu sisa elektron diletakkan. Sisa elektron diletakkan. Sisa elektron diletakkan di atom pusat. Lalu yang keenam yaitu jika atom pusat lebih kecil dari oktet,
maka buat ikatan rangkapnya. Maka buat ikatan rangkapnya. Jadi yang ketujuh, lalu atom pusat di periode 3, atom pusat di periode 3, maka itu boleh lebih dari oktet. Boleh lebih dari oktet. Jadi untuk cara menggambarkan struktur Lewis ini, yaitu yang pertama itu kita buat dulu susunan atomnya, baru kita pastikan atom pusatnya, lalu kita hitung jumlah elektron valensinya, baru kita buat satu ikatan antara atom pusat dengan tetangga, lalu kita buat juga elektron tetangganya. Sisa dari elektron diletakkan di atom pusat. Lalu jika atom pusat kecil dari oktet, maka buat ikatan rangkap. Lalu yang terakhir, ini ada pengecualian pada periode ketiga, dia boleh lebih dari oktet. Jadi di sini saya akan memberikan contoh, yaitu sini ada CCl4. Jadi di sini kita buat dulu kan yang paling pertama itu kan kita tentukan dulu atom pusatnya. Di sini kan atom pusat itu dia memiliki nilai yang lebih kecil. C ini kan memiliki 4, sedangkan C dia 1, berarti atom pusatnya itu C. Kita buat C di tengah. Baru Cl. Cl-nya kan ada 4, Cl, lalu Cl. Di sini kita beri dulu kan Cl itu C memiliki elektron valensi 4. Sedangkan Cl memiliki elektron valensinya itu 7. 7 dikali 4, kan dia ada 4 buah. Nih, jadi di sini tuh 7 dikali 4 kan hasilnya itu ada 28. 8. Jadi di sini tuh kita memerlukan, kita tambahkan dulu, berarti kan 32. Jadi di sini kita memerlukan 32 elektron untuk menentukan dari Cl ini. Kan Cl-nya itu memiliki elektron valensinya itu ada 7. Kita buat di sini 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini juga sama. Sedangkan Ce kan 4. 1, 2, 3, 4. Jadi di sini nih kita hitung dulu pas nggak dia 32 elektron. Jadi di sini kan ada, kita hitung dulu dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Jadi pas ya, di sini ada 32 elektron. Jadi jika teman-teman sekalian ingin memiliki cara yang lebih cepat, jadi itu kan di sini kita bagi dulu elektronnya itu menjadi 2. Kan di sini tuh 32 bagi 2 kan 16. Jadi kita buat seperti ini. Soalnya ada 4. Di sini kan 2 elektron itu kita jadiin rangkap. Jadi kan satu rangkap itu menghasilkan 2 elektron. Jadi di sini kan ada 2, 1, 2, 3, 4. Berarti kan kurang 12 lagi. Jadi kita tambahkan seperti ini. Kita hitung dulu pas nggak dia 16 elektron. Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi di sini ada pas 16 pasangan elektron. Contoh yang kedua yaitu ada NH4+. Sini ada NH4+. Di sini tuh kita buat dulu kan, di mana kan NH4+ kan artinya itu ia akan melepaskan 1 elektron. Nah, jadi di sini N memiliki elektron valensinya 5 dan H kan 1. Jadi 1 dikali 4 di sini. Berarti kan ada 5 ditambah 4. Di
sini 5 ditambah 4 lalu dikurangkan 1. Jadi hasilnya itu 8. Di sini ada 8 elektron. Jadi kita buat dulu struktur Lewisnya itu kan di sini ada N-nya kan atom pusat. Kita tentukan kan langkah pertama itu menentukan atom pusat. Jadi kan N itu atom pusat. Baru H-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadi kan N ini memiliki 5, sedangkan yang H memiliki 4. Jadi kita tambahkan dulu. Sini ada 4, 1, 2, 3, 4. Dan sedangkan N itu kan memiliki ada 5. Jadi kan semua itu ada 8. Di sini 1, 2, 3, 4, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi pas kan ada 8. Di sini NH4+. Lalu kita jadikan sebagai pasangan elektronnya itu di sini kita buat dulu rangkapnya itu kan N H, hanya ada 4. Di sini berarti kan ini itu dibagi 2. Jadi kan sama dengan 4 untuk menjadikan pasangan elektronnya itu berarti 1, 2, 3, 4. Jadi ini juga boleh dan ini juga boleh. Selanjutnya yaitu NH3. Contoh selanjutnya ya. Yaitu NH3. Di sini kan tentu saja kita tentukan dulu atom pusat itu kan pastinya kan N. Jadi kan N memiliki nomor elektron valensinya itu 5 dan H 1 dikali 3. Jadi kan 5 ditambah 3 sama dengan ada 8 kan. Lalu kita buat dulu struktur elektron valensinya. NH-nya kan H-nya itu ada 3. Jadi kita buat dulu kan dia ada total elektron valensi itu ada 8. Kita buat di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan. Lanjutnya langkah selanjutnya jika ada elektronnya itu bersisa maka ditambahkan di atom pusat. Jadi kan sisanya itu 2. Nih jadi pas ada 8. Jadi di sini jika kita ingin membuat pasangan rangkapnya itu bisa kita buat seperti ini. N H H H dan seperti ini rangkapnya itu. Boleh seperti ini dan juga boleh seperti ini.